Ada apa ini? Cepat sembunyi, cepat sembunyi. Pada tahun 1998, di sebuah wilayah di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi, suasana yang biasanya tenang perlahan berubah menjadi penuh tanda tanya. Desa-desa yang sebelumnya akrab dengan suara azan dan aktivitas pasar sore, mulai dipenuhi percakapan pelan di atas teras rumah. Bukan tentang harga beras, bukan tentang musim panen, tapi tentang sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang hanya disebut lewat bisikan. Saat itu Indonesia memang sedang berada dalam masa yang tidak mudah. Krisis ekonomi membuat banyak orang cemas, harga kebutuhan naik, pekerjaan sulit, dan kabar-kabar simpang siur beredar hampir setiap hari. Di tingkat nasional, situasi politik pun sedang berubah besar-besaran. Rasa tidak aman seolah menyerap perlahan hingga ke pelosok desa. Di Banyuwangi, isu tentang praktik ilmu hitam mulai kembali dibicarakan. Ada yang mengatakan seseorang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Ada yang merasa melihat sosok asing melintas saat malam terlalu sunyi. Tidak ada bukti yang pasti, hanya cerita dari mulut ke mulut yang semakin hari terdengar semakin serius. Awalnya semua hanya dianggap rumor, tapi ketika rasa takut mulai mengalahkan logika, kecurigaan pun tumbuh. Orang-orang yang sebelumnya dihormati karena dianggap berilmu atau memiliki pengetahuan spiritual mulai dipandang dengan sudut pandang yang berbeda. Beberapa nama disebut-sebut, beberapa wilayah menjadi bahan perbincangan. Tidak ada yang tahu persis kapan semuanya berubah dari sekedar cerita menjadi peristiwa yang meninggalkan jejak panjang dalam ingatan masyarakat. Yang jelas, tahun itu kemudian dikenal sebagai salah satu masa paling mencekam dalam sejarah sosial daerah tersebut. Apakah semua ini murni karena ketakutan kolektif? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang bergerak di balik bayangan? Pembahasan ini adalah awal untuk memahami bagaimana sebuah daerah yang tenang bisa terselimuti misteri hanya dalam hitungan bulan. Dan seperti banyak kisah lain dalam sejarah, semuanya bermula dari bisikan kecil yang tak pernah benar-benar dianggap serius. Pada tahun 1998, bukan hanya tahun yang berat bagi satu daerah saja. Hampir seluruh Indonesia merasakan gelombang perubahan yang besar. Krisis ekonomi yang melanda Asia saat itu berdampak hingga pasar-pasar tradisional, ke rumah-rumah sederhana, bahkan ke dapur-dapur warga. Harga kebutuhan melonjak, pekerjaan menjadi tidak menentu, dan masa depan terasa kabur. Di tingkat nasional, situasi politik juga sedang mengalami pergeseran besar. Pemerintah yang telah lama berkuasa berada di ujung perubahan. Berita tentang demonstrasi dan pergolakan terdengar hampir setiap hari melalui radio dan televisi. Bagi masyarakat di daerah, semua kabar itu mungkin terasa jauh, tetapi dampaknya tetap terasa nyata. Dalam kondisi seperti itu, rasa tidak aman mudah sekali tumbuh. Ketika keadaan ekonomi sulit dan masa depan terasa tidak pasti, manusia cenderung mencari penjelasan atas hal-hal yang tidak dapat ia kendalikan. Di beberapa wilayah, termasuk di Banyuwangi, isu tentang praktik santet dan ilmu hitam kembali mencuat. Padahal sebelumnya, isu-isu seperti itu lebih sering menjadi cerita lama atau sekedar legenda yang diceritakan turun-temurun. Psikologi ketakutan bekerja secara perlahan. Satu orang bercerita tentang kejadian aneh, orang lain menambahkan detail. Dalam waktu yang singkat, cerita itu berkembang menjadi keyakinan bersama. Dan ketika banyak orang mulai percaya pada sesuatu yang belum tentu terbukti, batas antara rumor dan kenyataan menjadi semakin tipis. Situasi inilah yang membuat masyarakat menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang berbau mistis. Orang-orang yang dianggap berbeda, yang memiliki pengetahuan spiritual, atau yang hidupnya tertutup bisa saja menjadi bahan perbincangan. Tidak selalu karena bukti, tetapi karena rasa takut yang sudah lebih dulu tertanam. Para peneliti sosial kemudian menyebut kondisi seperti ini sebagai kepanikan moral. Ketika ketegangan sosial membuat masyarakat mencari sosok atau sekelompok yang dianggap sebagai penyebab dari kekerasan bersama, namun pada saat itu istilah-istilah akademis belum tentu dikenal
Yang ada hanyalah rasa cemas yang menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Dan dalam suasana seperti itulah, Banyuwangi perlahan memasuki fase yang lebih gelap dalam sejarahnya. Bukan karena satu kejadian besar dalam semalam, tapi karena akumulasi ketakutan yang terus dipupuk oleh ketidakpastian. Pertanyaannya kemudian, kapan tepatnya ketakutan itu berubah menjadi tindakan nyata? Tidak ada satu tanggal pasti yang bisa disebut sebagai awal semuanya. Tidak ada sirine, tidak ada pengumuman resmi, semua terjadi perlahan, seperti kabut yang turun tanpa disadari. Di beberapa desa di wilayah Banyuwangi, mulai terdengar kabar bahwa ada warga yang didatangi sekelompok orang pada malam hari. Awalnya hanya teguran, ada yang diminta berhenti melakukan sesuatu yang dianggap mencurigakan. Adapun yang hanya diingatkan agar tidak membuat keresahan, namun dalam waktu yang singkat, suasana berubah menjadi semakin tegang. Rumor tentang daftar nama yang beredar dari tangan ke tangan mulai membuat masyarakat resah. Tidak jelas siapa yang menulisnya, tidak jelas pula bagaimana nama-nama itu bisa muncul. Tapi ketika sebuah nama disebut lebih dari satu kali, orang-orang mulai memandang pemilik nama itu dengan cara yang berbeda. Sebagian warga memilih diam, sebagian lagi memilih menjaga jarak. Tidak sedikit yang merasa takut, tetapi juga tidak tahu harus percaya pada siapa. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan antara tetangga perlahan terkikis. Orang yang dulu akrab bisa saja mendadak menjadi bahan bisikan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada malam hari, ketika suasana sepi dan penerangan masih terbatas. Warga yang merasa terancam oleh isu santet memilih berkumpul dan berjaga bersama. Mereka mengaku ingin menjaga keamanan lingkungan, namun dalam kondisi penuh kecurigaan, niat menjaga keamanan kadang bisa berubah menjadi tindakan yang sulit dikendalikan. Yang membuat situasi semakin membingungkan adalah munculnya cerita tentang sosok-sosok misterius yang bergerak cepat di malam hari. Ada yang menyebutkan mereka berpakaian gelap, ada yang mengatakan mereka bukan warga setempat, namun tidak ada bukti yang benar-benar jelas. Cerita itu menyebar begitu saja, menambah lapisan misteri di tengah ketegangan. Seiring waktu, beberapa kejadian mulai terdengar lebih serius. Nama-nama yang sebelumnya hanya dibicarakan dalam bisikan, kini benar-benar menjadi pusat perhatian. Sebagian masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah ini murni reaksi spontan warga yang ketakutan, ataukah ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi yang sudah semakin rapuh. Hingga hari ini, banyak detail dari masa itu masih menjadi perdebatan. Namun satu hal yang hampir semua orang sepakat, ketika rasa takut telah menguasai pikiran bersama, sebuah isu bisa berubah menjadi peristiwa nyata dengan sangat cepat. Dan Banyuwangi pada tahun itu sedang berada tepat di tengah pusaran tersebut. Memasuki pertengahan tahun 1998, suasana di sejumlah desa di Banyuwangi semakin tidak menentu. Jika sebelumnya ketegangan hanya terasa lewat bisikan dan daftar nama-nama yang beredar diam-diam, kini muncul cerita baru yang membuat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Warga mulai membicarakan sosok-sosok misterius yang disebut bergerak cepat saat malam hari. Mereka digambarkan berpakaian gelap, wajah sulit dikenali, dan muncul secara tiba-tiba lalu menghilang sebelum sempat dipastikan siapa sebenarnya mereka. Sebagian orang menyebutnya ninja, istilah yang kemudian populer di berbagai daerah Jawa Timur pada masa itu. Namun hingga saat ini, istilah tersebut lebih banyak hidup dalam cerita daripada bukti yang bisa diverifikasi secara jelas. Cerita tentang sosok berpakaian hitam ini menyebar sangat cepat, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu warung ke percakapan setelah sholat berjamaah. Tidak semua orang mengaku pernah melihat langsung, bahkan banyak yang hanya mendengar dari orang lain. Namun, dalam suasana yang sudah dipenuhi kecurigaan, cerita semacam itu cukup untuk mempertebal rasa was-was. Beberapa warga kemudian memilih untuk ronda lebih sering. Pos keamanan desa menjadi ramai setiap malam, lampu-lampu dinyalakan lebih terang dari biasanya. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib, tidak sedikit yang tidur dengan perasaan yang tidak tenang, khawatir jika malam itu akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Yang membuat situasi semakin sulit dipahami adalah
kabar bahwa peristiwa-peristiwa yang sebelumnya dianggap insidental mulai terjadi di beberapa titik berbeda dalam waktu yang berdekatan. Sebagian masyarakat merasa ada pola, namun pola itu tidak pernah benar-benar jelas. Apakah ini murni kepanikan yang menyebar? Ataukah ada gerakan terorganisir yang bergerak di balik kabut rumor? Hingga kini, cerita tentang Ninja 1998 masih menjadi bagian dari ingatan kolektif sebagian masyarakat Jawa Timur. Ada yang menganggapnya sebagai simbol kepanikan massal, ada pula yang percaya bahwa memang ada sosok tak dikenal yang memanfaatkan situasi saat itu. Kebenarannya masih menjadi perbincangan. Yang pasti, kemunculan narasi tersebut membuat situasi di Banyuwangi semakin mencekam. Ketika rasa takut telah memiliki wujud, meski hanya dalam cerita, ia menjadi jauh lebih kuat. Dan dari sinilah, rangkaian peristiwa itu memasuki fase yang lebih luas, melibatkan lebih dari banyak orang, dan meninggalkan jejak yang lebih dalam. Di tengah suasana yang sudah dipenuhi kecurigaan dan cerita-cerita misterius, ada satu hal yang perlahan mulai terasa menyedihkan. Tidak semua orang yang disebut dalam rumor benar-benar seperti yang dibicarakan. Beberapa nama yang beredar di masyarakat ternyata adalah orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh agama, guru mengaji, atau sesepuh desa. Mereka bukan figur yang asing, justru sebaliknya. Mereka adalah orang yang sudah lama hidup berdampingan dengan warga sekitar. Namun dalam situasi ketika ketakutan menguasai nalar, identitas seseorang bisa berubah hanya karena persepsi. Di sejumlah wilayah di Banyuwangi dan sekitarnya, muncul peristiwa-peristiwa yang membuat masyarakat semakin terbelah. Ada keluarga yang kehilangan anggota karena tuduhan yang belum tentu terbukti. Ada pula warga yang merasa bersalah karena tidak mampu mencegah situasi berkembang terlalu jauh. Semua terjadi dalam rentang waktu yang relatif singkat, sehingga banyak orang merasa seolah sedang berada dalam mimpi buruk yang nyata. Yang membuat tragedi ini semakin kompleks adalah perbedaan versi cerita yang beredar. Ada yang mengatakan semuanya murni reaksi spontan warga yang ketakutan. Ada pula yang menduga adanya pihak-pihak tertentu yang memperkeruh keadaan. Namun hingga hari ini, tidak semua pertanyaan itu memiliki jawaban yang benar-benar tuntas. Beberapa laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa jumlah korban pada masa itu tidak sedikit, terbesar di beberapa daerah di Jawa Timur. Namun angka pastinya seringkali berbeda tergantung rujukannya. Perbedaan data ini semakin menunjukkan bahwa peristiwa tersebut memang berlangsung dalam situasi yang sangat tidak stabil. Bagi masyarakat setempat, peristiwa tahun 1998 bukan hanya tentang isu santet atau cerita ninja. Ia adalah tentang bagaimana hubungan antara tetangga bisa berubah dalam waktu yang singkat, tentang bagaimana rasa takut dapat menggeser rasa percaya, dan tentang bagaimana sebuah nama yang sebelumnya dihormati bisa tiba-tiba menjadi bahan tuduhan. Ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap isu dan rumor, ada manusia nyata dengan keluarga, dengan sejarah, dan dengan kehidupan yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan akan berubah sedrastis itu. Dan pertanyaan berikutnya muncul, jika banyak korban ternyata bukan seperti yang dituduhkan, lalu apa sebenarnya yang mendorong semua ini terjadi? Setelah berbagai peristiwa terjadi dalam waktu yang relatif berdekatan, muncul pertanyaan besar yang hingga kini masih dibicarakan. Apakah semua ini murni reaksi spontan masyarakat yang diliputi ketakutan, atau ada faktor lain yang ikut memperkeruh suasana? Beberapa pengamat sosial melihat peristiwa tahun 1998 di Banyuwangi sebagai contoh bagaimana kepanikan massal bisa terbentuk. Dalam kondisi krisis ekonomi dan perubahan politik besar-besaran, rasa tidak aman membuat masyarakat lebih mudah mempercayai kabar yang belum tentu terverifikasi. Ketika satu cerita dianggap benar, cerita berikutnya menjadi lebih mudah diterima. Lama-kelamaan, keyakinan bersama terbentuk tanpa disadari. Fenomena ini dalam kajian sosial sering disebut sebagai collective fear atau ketakutan kolektif. Sebuah kondisi ketika rasa cemas menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Dan dalam situasi seperti ini, tindakan yang biasanya dianggap ekstrim bisa terlihat sebagai bentuk perlindungan diri.
Namun di sisi lain, ada pula dugaan bahwa situasi yang semakin rapuh tersebut mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Beberapa cerita menyebutkan adanya orang-orang tak dikenal yang muncul dan menghilang tanpa identitas yang jelas. Narasi tentang sosok berpakaian gelap yang sempat kita bahas sebelumnya menambah lapisan misteri dalam peristiwa ini. Perlu digarisbawahi bahwa banyak dari dugaan tersebut hingga kini tidak pernah benar-benar terkonfirmasi secara menyeluruh. Sejarah mencatat berbagai versi, dan setiap versi membawa sudut pandang yang berbeda. Di tengah simpang siur itu, yang tersisa hanyalah jejak peristiwa dan ingatan masyarakat yang masih membekas. Yang jelas, ketika ketakutan sudah menjadi milik bersama, ia bisa mengubah dinamika sosial secara drastis. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya dalam hitungan minggu. Dan dalam kondisi seperti itu, batas antara rumor, keyakinan, dan tindakan menjadi semakin tipis. Ini bukan sekedar menentukan siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan untuk memahami bahwa tragedi sosial seringkali lahir dari pertemuan banyak faktor, krisis, rumor, ketidakpastian, dan mungkin juga kepentingan yang tidak sepenuhnya terlihat. Dan setelah semua itu berlalu, yang tertinggal bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga trauma dan pernyataan yang belum sepenuhnya terjawab. Waktu telah berlalu lebih dari 2 dekade sejak peristiwa itu terjadi. Desa-desa di Banyuwangi kembali menjalani kehidupan seperti biasa, pasar kembali ramai, suara anak-anak kembali terdengar di sore hari, dan ronda malam tidak lagi dipenuhi rasa tegang seperti dulu. Namun bagi sebagian masyarakat, pada tahun 1998 bukan sekedar angka dalam sejarah. Ia adalah ingatan yang tersimpan rapi, kadang dibicarakan pelan, kadang hanya disimpan dalam hati. Beberapa keluarga masih mengenang anggota mereka yang terdampak oleh situasi saat itu. Ada pula warga yang hingga kini memilih tidak membahasnya terlalu jauh, bukan karena ingin melupakan, tetapi karena luka sosial tidak selalu terlihat. Meski sudah lama berlalu, peristiwa tersebut kini sering dibahas dalam konteks sosial dan sejarah sebagaimana pelajaran tentang bagaimana rumor dan ketakutan bisa berkembang di tengah situasi krisis. Ia menjadi pengingat bahwa ketika masyarakat kehilangan rasa aman, informasi yang belum terverifikasi bisa memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Narasi tentang sosok misterius, tentang daftar nama, dan tentang bayangan di malam hari masih sesekali muncul dalam cerita-cerita warga. Namun seiring waktu, banyak yang melihatnya bukan lagi sebagai kisah horor semata, melainkan sebagai refleksi dari masa ketika keadaan sosial sedang rapuh. Dan mungkin misteri terbesar dari tahun 1998 di Banyuwangi bukanlah tentang sosok berpakaian gelap atau isu yang beredar, melainkan tentang bagaimana manusia bereaksi ketika berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Karena terkadang, yang paling misterius bukanlah hal yang tak terlihat, tetapi ketakutan yang tumbuh di dalam diri kita sendiri.